mata kamu masuk ke ruangan yang sangat gelap, tentunya kita akan kesulitan untuk melihat. Ini terjadi karena tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk ke ruangan. Seandainya ada sedikit saja celah cahaya yang masuk ke ruangan, maka mata kita akan menerima sejumlah pemantulan cahaya yang masuk ke mata. Mata kita merupakan alat optik alamiah, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ yang dapat menangkap perubahan dan dari perbedaan cahaya. Organ ini bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa untuk menghasilkan bayangan objek yang dilihatnya. Anatomi mata. Mata tampak luar, terlihat di sini. Ini dari kelopak mata, pupil, iris, sclera, kelenjar lakrima yang menghasilkan air mata dan saluran air mata. Lapisan luar dari mata yaitu ada sclera, ada kornea, dan lapisan tengah ada koroid, dan ada kornea, dan terakhir lapisan dalam ada retina. Anatomi mata: sclera, iris, kornea, pupil, lensa, apus humor, otot siliaris, bintik buta, bintik kuning, koroid, retina, saraf optik, yang terakhir pembuluh darah. Ini keseluruhan gambar dari anatomi mata. Yang pertama dibahas adalah kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata. Fungsi utama kornea adalah membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, kornea juga berfungsi melindungi mata dari partikel asin atau kuman atau kotoran dan dari paparan sinar ultraviolet yang dapat membahayakan mata. Lensa. Perubahan kecembungan lensa mata ketika melihat benda jauh dan dekat. Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan mengaruskannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina yang dibantu oleh otot siliaris dan ligamen supresor. Otot siliaris yang ada dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata. Dengan mengubah kecembungan lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat. Yang selanjutnya, bayangan tersebut dibentuk di retina. Untuk melihat objek yang jauh, lensa akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat, lensa mata akan menebal.
Pupil. Pupil adalah bagian mata yang berupa sebuah lubang kecil yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Besar kecilnya pupil diatur oleh iris. Ketika cahaya yang datang terlalu terang, pupil akan mengecil. Sedangkan saat cahaya yang datang terlalu redup, pupil akan membesar. Mekanisme kerja pupil ini membantu mata agar dapat menerima cahaya dalam jumlah yang tepat. Pupil juga berubah ukuran ketika melihat objek pada jarak tertentu. Saat objek yang dilihat sangat dekat dan dengan mata, saat membaca buku misalnya, pupil akan mengecil. Mengecilnya pupil mata saat melihat objek dekat ini bertujuan supaya penglihatan tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Iris. Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Dalam kondisi terang, iris akan menutup atau menyempit dan pupil terbuka lebih kecil. Iris berfungsi juga menentukan warna mata, misalnya warna coklat, hitam, hijau, dan biru. Retina adalah lapisan sangat tipis di bagian belakang bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Retina berfungsi sebagai layar yang menangkap bayangan. Terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut berfungsi untuk melihat warna. Sel kerucut terdiri atas 3 warna yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau, sehingga mata dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari 3 warna tersebut. Sedangkan sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada di tempat yang redup. Sel batang menerima rangsangan sinar yang tidak berwarna. Proses terbentuknya bayangan pada mata. Ada cahaya masuk diterima oleh mata, jatuh tepat di retina dan terbentuklah bayangan yang kemudian dilanjutkan ke otak sebagai impuls atau sinyal listrik yang kemudian diolah otak hingga dijadikan sebagai objek dari bayangan yang dilihat. Hipermetropi. Jika bayangan jatuh di belakang retina, maka memerlukan lensa cembung. Lensa cembung karena dia rabun dekat menggunakan lensa cembung sehingga jadi normal kembali dengan bantuan lensa cembung. Jadi bayangan jatuh tepat di retina. Rabun jauh. Ketika bayangan jatuh di depan retina, maka dengan menggunakan lensa cembung, maka bayangan menjadi normal kembali, jatuh tepat di retina dengan bantuan lensa cembung. Buta warna merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Disebut menurun, sebagian ada yang buta warna. Presbiopi merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh ketidakmampuan mata melihat dengan jelas benda berada pada jarak dekat dan jauh, dan diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Astigmatisme, nama lainnya adalah silinder, merupakan gangguan mata yang disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Yang lebih jelasnya adanya cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dan horizontal secara bersamaan.